Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi menceritakan kembali isi fabel dengan kompetensi dasar 4.11, yaitu menceritakan kembali isi fabel atau legenda daerah setempat. Mari langsung saja ke pembahasan materinya. Semangat terus belajarnya. Sebelum menceritakan kembali isi fabel, tentunya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi fabel diantaranya: yang pertama, membaca berulang-ulang fabel yang akan diceritakan. Yang kedua, mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat yang terdapat dalam cerita. Yang ketiga, menentukan rangkaian peristiwa fabel dengan mencatat hal-hal penting atau gagasan pokok cerita. Dan yang terakhir, menulis atau melisankan kembali cerita yang diceritakan menggunakan bahasa sendiri, dengan tidak menggunakan bentuk dialog. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan langkah-langkah tersebut ke dalam cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Semua istimewa. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap, dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba. Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Wahai semut, hujan telah tiba. Jangan bersembunyi. Seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela nafas dan menatap Ulu dalam-dalam. Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh. Sahut semut. Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julukan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya. Dan tendang ke belakang seperti ini. Ups, maaf, kakimu kan pendek. Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru. Hujan telah tiba, hujan telah tiba. Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu? Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. Hah? Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu. Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik.
lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan? Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari? Ulu kebingungan. Apa maksudmu burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari Ulu? Apa yang kau maksud burung? Tentu saja aku tidak bisa. Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia tidak seharusnya menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku burung. Ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, itulah cerita fabel yang berjudul Semua Istimewa. Seru sekali ya. Banyak pelajaran yang kita dapatkan dari cerita tersebut. Dan sekarang kita akan mencoba menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Semua Istimewa dengan memperhatikan langkah-langkah yang telah kita bahas di awal tadi. Nah, setelah kita membaca, kemudian kita menentukan tokoh dan watak tokohnya. Yang pertama, nama tokohnya Ulu. Watak tokohnya sombong. Bukti kesombongan Ulu pada teks yaitu, makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak berupa berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu. Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. Bukti kesombongan Ulu yang kedua. Hah? Sedih sekali hidupmu ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Bukti kesombongan Ulu yang ketiga yaitu, hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Nah, itulah bukti bahwa tokoh Ulu mempunyai watak tokoh sombong. Tokoh yang kedua ikan. Watak tokohnya ramah dan rendah hati.
Bukti bahwa ikan ramah dan rendah hati pada teks. Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan seperti kamu, Ulu? Tokoh selanjutnya, semut. Watak tokohnya baik dan ramah. Bukti bahwa semut mempunyai watak tokoh baik dan ramah, yaitu Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh, sahut semut. Tokoh berikutnya yaitu burung, mempunyai watak tokoh bijaksana. Bukti pada teks bahwa burung mempunyai watak tokoh bijaksana yaitu Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa. Burung kembali berkata dengan bijak. Itulah yang kumaksud, Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Nah, itulah nama tokoh dan watak tokoh pada fabel Semua Istimewa. Selanjutnya, apa latar fabel di atas? Latar tempatnya di pinggir kolam. Latar waktunya suatu hari, saat langit sangat gelap dan mulai hujan. Suasananya mengharukan, karena di saat Ulu meminta maaf dan menyadari bahwa tindakannya salah kepada teman-temannya, yaitu semut, ikan, dan burung, namun teman-temannya memaafkan dan tetap menyukai Ulu. Dan pesan apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, atau bisa disebut amanat, melalui fabel tersebut? Jawabannya, setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri. Maka dari itu, jangan pernah menghina sesama ciptaan Tuhan. Bersikap baiklah dan saling menghargai agar hidup selalu indah. Nah, itulah langkah yang kedua, yaitu mencatat nama tokoh, watak tokoh, latar, dan amanat pada cerita fabel. Langkah selanjutnya yaitu menentukan rangkaian peristiwa. Nah, berikut rangkaian peristiwa atau urutan kejadian yang dialami oleh Ulu dalam fabel Semua Istimewa. Rangkaian peristiwa dari paragraf 1 yaitu awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Rangkaian peristiwa dari paragraf 2 yaitu tiba-tiba Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Rangkaian peristiwa dari paragraf 3 yaitu lalu Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata betapa menyedihkannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan. Rangkaian peristiwa dari paragraf 4 yaitu selanjutnya Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertenggar di dalam pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung yang sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Rangkaian peristiwa yang keempat yaitu kemudian burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang.
Dan rangkaian peristiwa dari paragraf terakhir yaitu, akhirnya Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya. Dan mereka pun menyukainya kembali. Nah, itulah rangkaian peristiwa dari fabel yang berjudul Semua Istimewa. Setelah kita menentukan rangkaian peristiwa, langkah selanjutnya yaitu menceritakan kembali isi fabel. Nah, jadi setelah kita menentukan rangkaian peristiwa, kita ceritakan kembali isi fabel tersebut dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Kita dapat menulis dan menceritakan kembali isi fabel dengan singkat dan jelas tanpa menggunakan bentuk dialog. Oke, kita akan menceritakan kembali isi fabel yang berjudul Semua Istimewa. Semua istimewa. Awalnya langit sangat gelap dan tidak lama kemudian air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Ulu seekor katak hijau pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Tiba-tiba, Ulu melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik bunga matahari. Semut tersebut sangat sedih karena tidak bisa berenang dikarenakan tubuhnya yang sangat kecil. Menurut Ulu, berenang itu sangat mudah, tinggal menjulurkan kaki saja. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia memiliki kaki yang pendek. Lalu, Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ulu berkata betapa menjadikannya hidup ikan yang hanya dapat hidup di air. Kata-kata Ulu telah menyakitkan hati ikan, karena ikan tinggal bersama air sehingga tidak dapat menikmati hujan. Selanjutnya, Ulu tiba di bawah pohon. Ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. Ulu mengatakan bahwa burung tidak dapat menikmati hujan karena takut bulunya basah. Kemudian, burung menantang Ulu untuk naik ke atas pohon. Tetapi Ulu tidak bisa karena kakinya yang pendek dan tidak bisa terbang. Burung mengatakan bahwa Sang Pencipta membuat hewan dengan keunikan yang berbeda-beda. Burung menasihati Ulu agar tidak menghina hewan yang lain. Akhirnya, Ulu menyadari kalau tindakannya salah. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Dan Ulu meminta maaf kepada semut dan ikan, serta Ulu mulai menghargai teman-temannya, dan mereka pun menyukainya kembali. Dan itulah isi fabel yang telah kita ceritakan kembali yang berjudul Semua Istimewa, dengan menggunakan bahasa sendiri. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.